Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang juga saya kasihi. Kini kita hendak mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kini firman-Mu hendak diberitakan. Kami mohon tuntunan dan bimbingan Roh Kudus yang memberi kepada kami semua hikmat untuk mengerti, memahami, dan mengenal kehendak-Mu melalui pemberitaan firman ini. Untuk itu mohon, urapilah hamba-Mu, pakailah hamba-Mu, agar melalui hamba-Mu pengajaran firman sajalah yang disampaikan berdasarkan pengajaran Alkitab. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sesuai dengan buku Almanak Kristen Indonesia dari PGI, maka bacaan Alkitab yang menjadi dasar untuk pemberitaan firman khotbah hari ini adalah dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percaya ke engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Dan jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, gelisah, galau, resah. Itulah yang sedang dialami oleh murid-murid Yesus. Karena pada waktu itu Tuhan Yesus sedang mempersiapkan murid-muridnya untuk mengalami perpisahan dengan Dia. Sebentar lagi Dia akan ditangkap, diadili, disalibkan, mati, bangkit, lalu naik ke surga. Seluruh Injil Yohanes pasal 14-16 adalah semua kata-kata perpisahan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan itu dimulai dengan pasal 14 ini. Murid-murid pasti gelisah, cemas, bahasa gaulnya galau. Karena selama ini Tuhan Yesus tinggal bersama-sama mereka, mengayomi mereka,
ada permusuhan dari ahli Taurat dan pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Tapi selama ini Yesus menyertai mereka, melindungi mereka, mengayomi mereka. Tapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus akan meninggalkan mereka, mereka gelisah. Oleh karena itu, dalam bacaan kita, Tuhan berkata begini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Bacaan ini atau ayat ini hendak mengatakan begini saudara, bahwa gelisah, cemas, galau tidak bisa hilang hanya kalau dikatakan tenang. Tidak. Menurut bacaan ini, menurut ayat ini, gelisah dan galau, cemas hanya bisa lenyap kalau kita percaya. Kalau kita punya iman. Percaya kepada Allah dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Galau, gelisah juga kita sedang alami pada saat ini. Gelisah tentang banyak hal. Tapi secara khusus gelisah, cemas karena berbagai dampak dari COVID-19 yang sedang kita alami. Ucapan Tuhan di sini hendak mengatakan, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepada aku. Hanya dengan iman kita bisa mengatasi kecemasan kita. Hanya dengan mempercayakan diri kepada Allah Bapa dalam Yesus Kristus, kita bisa menghalau kegelisahan dan kegalauan kita. Akan tetapi Tuhan Yesus tidak hanya sekadar mengatakan jangan gelisah. Selanjutnya Tuhan Yesus memberikan argumentasi, memberikan alasan yang lebih mendasar kenapa murid-murid itu tidak harus gelisah. Karena kepergiannya bukanlah kepergian yang tidak bermanfaat bagi murid-muridnya. Kepergiannya justru adalah kepergian yang berdampak, bermanfaat bagi murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata begini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Dan kalau aku sudah menyediakan tempat bagimu, aku akan kembali menjemput kamu. Supaya di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Jadi dasar mengapa kita tidak boleh gelisah, dasar mengapa murid-murid tidak boleh gelisah adalah karena Tuhan sedang menyediakan tempat di rumah Bapa bagi mereka. Begitu juga dasar utama mengapa kita tidak boleh gelisah, kita tidak boleh galau, kita tidak boleh cemas, karena tempat bagi kita sedang disediakan di rumah Bapa. Itu mengingatkan kita bahwa sebenarnya dunia ini bukan tempat tinggal tetap kita. Ada ayat di Alkitab mengatakan dalam surat Ibrani, di dunia ini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Nanti Bapak Ibu cari sendiri di Alkitab, di surat Ibrani. Tapi intinya adalah bahwa akhir hidup kita ada di rumah Bapa. Dan Tuhan Yesus sedang menyediakan tempat di rumah Bapa itu buat kita. Jadi sekali lagi, dasar mengapa kita tidak boleh gelisah, mengapa kita tidak boleh galau, adalah bahwa hidup kita di dunia ini sementara saja. Tapi tujuan akhir kita adalah rumah Bapa. Atau dengan kata lain, alasan-alasan untuk tidak galau bukanlah alasan-alasan yang bersifat duniawi. Alasan-alasan untuk tidak gelisah bukanlah alasan karena dengan hal-hal yang bersifat sementara, melainkan alasan untuk kita tidak gelisah dan kita tidak galau, cemas adalah alasan-alasan yang kekal. Rumah Bapa yang tersedia bagi kita. Lalu ketika Tuhan mengatakan, kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Tuhan berkata, aku pergi ke rumah Bapa. Dan Tuhan berkata, kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Thomas berkata begini, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Dengan kata lain begini, logika Thomas adalah tujuan menentukan jalan. Tapi ketika Yesus menjawab, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Maka logika Thomas dibalik oleh Tuhan Yesus Kristus. Bukan tujuan menentukan jalan, tapi jalanlah yang menentukan tujuan. Apa beda logika Thomas dengan logika Tuhan Yesus?
begini. Logika Thomas adalah tujuan nomor satu. Kalau kita sudah tahu tujuan, maka jalannya kita bisa dapat. Itu berarti apa? Bisa terjadi bahwa ada satu tujuan, tapi ada banyak jalan. Tapi mengapa Tuhan mengatakan, akulah jalan? Logika Yesus adalah begini. Karena cuma ada satu-satunya jalan, maka bukan tujuan yang penting, melainkan jalanlah yang penting. Kalau ada banyak jalan, oke, tujuan utama. Tapi karena cuma ada satu-satunya jalan, maka jalan itulah yang penting. Saya sudah pernah memakai ilustrasi ini ketika kita beribadah di gereja. Kalau saudara masih ingat, tapi saya mau ulangi. Saya pada satu waktu sebagai direktur BPK Gunung Mulia harus menghadiri sebuah pameran buku internasional di kota Frankfurt di Jerman. Pada waktu itu ada banyak penerbangan yang bisa sampai ke Frankfurt. Ada KLM, ada British Airways, dan lain-lain, juga ada Garuda. Tapi semuanya tidak langsung ke Frankfurt. Saya mesti transit di London, atau di Amsterdam, atau di tempat lain. Satu-satunya penerbangan yang langsung adalah Lufthansa. Dari Jakarta, langsung Frankfurt. Dan itulah yang saya pilih. Waktu itu saya tidak tahu bagaimana keadaan di Frankfurt itu. Saya hanya tahu Frankfurt itu ada di Jerman. Tapi saya tenang-tenang saja. Saya yakin saya pasti sampai di Frankfurt karena saya berada di dalam penerbangan yang benar. Kira-kira begitu ilustrasinya. Kalau saya berada dalam pesawat yang benar, saya yakin saya pasti sampai di tujuan. Begitu juga logika Yesus. Kalau kita ada di dalam Yesus, maka rumah Bapa pasti kita capai. Oleh karena itu kuncinya adalah apakah kita berada di jalan itu. Apakah kita tetap ada dalam Yesus? Ataukah kita berada di luar Dia? Tapi jawaban Yesus tidak hanya mengenai jalan. Tuhan berbicara mengenai kebenaran dan hidup. Jalan dan kebenaran dan hidup. Walaupun tiga kata ini diberi kata penghubung dan, jalan dan kebenaran dan hidup. Tapi tiga kata ini bukan boleh dipilih salah satu. Bukan alternatif. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Tapi akumulatif. Bahkan menyatu. Dalam ayat-ayat perjanjian lama, Mazmur dan Amsal, berkali-kali, saya minta nanti Bapak Ibu cari sendiri di Alkitab, adalah selalu dikatakan jalan kebenaran, jalan kehidupan. Kebenaran dan kehidupan selalu dikaitkan dengan jalan. Oleh karena itu sederhana saja, kalau jalannya benar, pasti kita hidup dalam kebenaran. Kalau kita hidup dalam kebenaran, kita akan menuju kepada kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, Tuhan tidak hanya mengatakan akulah jalan, tapi Tuhan berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dengan kata lain, kita tidak usah capek-capek mau hidup benar. Yang penting kita selalu ada di dalam jalan itu. Kalau kita sudah hidup dalam Yesus, dengan sendirinya kita akan hidup dalam kebenaran. Dan kebenaran itu dengan sendirinya akan berakhir pada kehidupan. Sekali lagi karena itu, kuncinya adalah apakah kita ada di jalan. Logika Filipus hampir sama seperti logika Thomas. Ketika Tuhan berkata bahwa seorang pun tidak bisa sampai kepada Bapa kecuali melalui aku, Thomas bilang begini, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup. Thomas selalu mengatakan, yang penting kami kenal Bapa itu. Selanjutnya kami urus sendiri. Tuhan Yesus membaliknya lagi. Tidak. Kalau kamu kenal anak, kamu pasti kenal Bapa. Dengan kata lain, bukan pertama-tama mengenal Bapa itu. Tapi pertama-tama, apakah kita mengenal anak itu? Saya punya ilustrasi yang bersambung. Saya juga pernah memakainya di mimbar gereja kita. Saya juga mau memakai ilustrasi itu sekarang ini. Waktu saya selesai mengikuti
pameran buku internasional di Frankfurt itu, saya mau ke Belanda. Ada om saya, famili dari ibu saya, dulu tentara Knil. Ketika Indonesia merdeka, mereka disuruh memilih ikut Indonesia atau ikut Belanda. Dan salah satu dari famili ibu saya ini memilih ikut Belanda. Sehingga tahun 45 itu dia ke Belanda. Waktu saya baru lahir 1 tahun. Jadi ketika saya masih kecil, ibu saya selalu bercerita bahwa ada paman saya, ada om saya di Belanda. Lalu sekali-sekali om itu memang mengirim pakaian, mengirim sesuatu, hadiah buat kami. Dan kami sangat senang. Jadi ketika saya sudah selesai di Frankfurt itu, saya bermaksud mau menengok dia. Tapi sebelum itu, pada satu waktu ketika saya sudah mulai SD kelas 6, SMP kelas 1, anak dari om saya ini cuti ke kampung kami pada liburan panjang sekolah, Juni dan Juli. Karena waktu itu perhubungan laut, kapal masih sulit, pesawat juga belum ada, sehingga sepupu saya itu, anak dari paman saya itu, tinggal lama di kampung. Dan kami bergaul akrab dengan dia. Khususnya saya tiap kali bermain dengan dia. Berenang bersama-sama, ya, makan kelapa muda bersama-sama, mancing bersama-sama. Selama lebih dari 1 bulan. Kemudian dia kembali ke Belanda. Jadi ketika saya dari Frankfurt mau ke Belanda, saya sudah menyurat ke om saya. Om, saya mau menengok om di Belanda. Kotanya namanya Elst di Belanda. Lalu, tapi saya bilang begini, tapi saya tidak kenal om. Lalu omnya bilang begini, kamu masih ingat gak wajahnya si Joni? Om bilang, saya ingat banget. Karena saya lama bergaul dengan dia, bermain bersama dia. Nah, kalau kau sampai di stasiun, jadi saya dari Frankfurt tidak naik pesawat, tapi naik kereta api. Jadi kalau kamu sampai di stasiun, cari aja orang yang mukanya seperti Joni. Rupanya wajahnya si Joni itu sangat mirip dengan wajahnya si bapaknya itu. Jadi begitu saya sampai di stasiun itu, saya pertama-tama cari dulu. Saya cari dulu orang yang warna kulitnya hitam. Karena pasti dia hitam. Baru, pasti orang hitam kan tidak banyak. Baru kemudian saya cari lagi, mana yang wajahnya mirip si Joni. Akhirnya saya ketemu. Ilustrasi ini mengatakan begini, walaupun saya belum kenal bapaknya, tapi karena anaknya pernah datang, saya kenal anaknya, maka dengan mudah saya kenal bapaknya. Semoga ilustrasi ini menolong. Karena kita sudah mengenal Yesus, dengan mudah pula kelak nanti kita mengenal Bapa. Filipus rupanya masih ragu. Tuhan bilang begini, percayalah kepada aku bahwa aku dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Tapi Tuhan meneruskannya, tapi kalau kau tidak percaya bahwa aku dan Bapa adalah satu, setidak-tidaknya kau percaya. Karena pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Baru menyusullah pernyataan Yesus yang berikut. Siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari itu. Apa maksudnya itu? Dengan kata lain Tuhan mengatakan, kalau kita harus berada di jalan itu, maka jalan itu sederhana saja. Jalan di sini bukan berarti jalan seperti jalan Harpa 3 atau jalan Cipinang Jaya, rumah saya. Tapi jalan itu adalah dalam pengertian cara. Jalan untuk sampai ke rumah Bapa. Atau cara untuk sampai ke rumah Bapa. Dan cara itu menurut ucapan Islam percaya kepada Dia. Tapi percaya itu bukan sekedar sikap batin, emosi, perasaan, bahkan logika, pikiran. Tapi percaya itu harus berwujud dalam tindakan. Surat Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan itu mati. Oleh karena itu, iman itu harus berwujud dalam tindakan. Dan tindakan itu adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan.
Nah, pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan itu apa saja? Oh, banyak. Mujizat, penyembuhan, pengajaran. Tapi sebenarnya tujuan atau inti dari seluruh pekerjaan Yesus adalah pekerjaan penyelamatan atas dunia ini. Maka, kalau dikatakan, kalau kita percaya, kita melakukan pekerjaan penyelamatan, artinya pekerjaan memberitakan keselamatan itu kepada dunia ini. Bahkan, mengapa Tuhan katakan, bahkan murid-murid itu bisa melakukan pekerjaan yang jauh lebih besar dari Yesus. Apa maksudnya? Apakah murid-murid bisa melakukan mujizat lebih besar dari Yesus? Tidak. Apalagi menyangkut keselamatan. Tidak. Tapi ucapan Yesus berikutlah, sebab aku pergi ke rumah Bapa. Kata sebab aku pergi ke rumah Bapa itu mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan selesai di dunia ini. Kalau begitu mengapa Tuhan mengatakan bahwa murid-murid bisa melakukan pekerjaan yang jauh lebih besar? William Barclay mengatakan minimal 2. 1, wilayah, teritorial, dan 2, jumlah jiwa. Ketika Tuhan sudah di dunia, dia hanya pelayanan yang menjangkau wilayah Palestina. Dan ketika dia naik ke surga, menurut Kisah Rasul 1 ayat 15, jumlah pengikut dia kurang lebih hanya 120 orang. Nah, murid-murid itu bisa melakukan pekerjaan yang lebih besar adalah apa? Bahwa mereka bisa lebih dari sekedar Palestina. Mereka akan sampai ke ujung dunia. Dan mereka bukan hanya menyangkut 120 orang, tapi mereka menjangkau segala bangsa. Jadi kalau dikatakan murid-murid akan melakukan pekerjaan yang jauh lebih besar dari pekerjaan Yesus. Bukan soal mujizat, bukan soal keselamatan. Tapi sederhana saja, soal memberitakan keselamatan itu. Lebih dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan tidak hanya satu bangsa Yahudi yang 120 orang, tapi segala bangsa. Terakhir, ada jaminan. Tuhan berkata begini, dan apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan. Intinya adalah bahwa apa saja yang kita minta dalam nama Tuhan, Tuhan akan melakukannya. Tapi jangan salah paham. Seolah minta apa saja asal kita menyebut dalam nama Yesus, otomatis Tuhan Yesus tidak bisa berbuat lain kecuali mengabulkan apa yang kita minta. Tidak. Konteks bacaan kita mensyaratkan 2 hal. 1, apa saja yang kita minta. Kalau 1, kita melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan. Dan kedua adalah apapun yang kita minta itu tujuannya adalah agar Bapa dimuliakan. Oleh karena itu sederhana saja saudara-saudara, memang Tuhan berkata, apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Tapi ada 2 prakondisi. 1, apakah kita melakukan pekerjaan Tuhan? 2, apakah kita yang kita minta itu memuliakan Tuhan? Jadi kalau kita tidak pernah melakukan apa yang Tuhan minta, atau apapun yang kita kerjakan itu bukanlah apa yang Tuhan kerjakan, lalu kita minta, yakin tidak dapat. Apalagi kalau yang kita minta itu tidak untuk memuliakan Tuhan. Itulah seluruh konteks bacaan kita tadi. Nah, saya mau mengajak kita untuk merenung sebentar. Situasi kita sekarang membuat kita cemas, galau, gelisah. Tapi inti kenapa kita takut, kita cemas adalah kita khawatir bahwa ada penderitaan yang berujung pada kematian. Nah, itu tidak bisa dihindarkan. Tetapi penghiburan sejati kita adalah bahwa yang penting kita tetap melakukan apa yang Tuhan kerjakan. Dan apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Dan di situ ada jaminan bahwa tempat di rumah Bapa sudah tersedia bagi kita. Oleh karena itu, sederhana saja. Tetaplah di jalan itu. Jangan pindah dari jalan itu. Tetap di dalam Yesus. Tetap dalam Yesus, tetap melakukan apa yang Yesus kerjakan. Apapun yang kita kerjakan dan apapun yang kita minta, itu kita minta untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk memuaskan keinginan kita. Bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Nah, saudaraku,
kini kita ada antara di dunia ini dan rumah Bapa. Sederhananya begini, kita masih di sini, belum ada di sana. Kita masih ada di jalan dari sini menuju ke sana. Nah, dalam jalan dari sini ke sana itulah kita hati-hati, karena tidak ada jalan lain. Satu-satunya jalan adalah Yesus. Belakangan ini banyak sekali godaan untuk pindah dari jalan itu. Ada banyak sekali tantangan yang membuat kita bisa keluar dari jalan itu. Semoga kita tidak. Semoga kita, orang-orang dalam komunitas PO Kelapa Gading ini, menjadi orang-orang yang tetap di jalan itu. Sebab ujung-ujungnya kita pasti sampai ke rumah Bapa. Shalom. Amin.